Kayaknya gue perlu deh buat bikin lagu pembuka gitu. Bukan lagu sih, bilangnya nada pembuka, kayak mirip kayak di YouTube YouTube yang lain lah. Kayaknya keren sih menurut gue. Keren. Hmm, ini gue bikin rekaman sebenarnya buat diri sendiri sih ya, awalnya pun, sekarang juga mungkin masih nggak tahu ke depan nanti. Kalau yang kayak gini biasanya rekaman gini orang-orang pada bilang podcast, padahal podcast itu kan sejatinya podcast itu kepanjangan dari iPod broadcasting. Nah tapi, atau enggak audio on demand kan. Tapi gue pertama kali lihat podcast itu di YouTube-nya Raditya Dika. Dia dengan setup yang bagus, ada audionya, kamera, lawan bicaranya, begitu ada tangkai buat nahan audionya. Nggak tahu itu namanya apa, bracket apa gitu. Itu awalnya. Terus yang kedua yang gue suka tonton juga, Deddy Corbuzier, dia bikin podcast. Dan banyak juga komplain tuh, setahu gue banyak komentar sebenarnya tuh podcast bukan itu. Podcast itu nggak ada videonya, nggak ada gambarnya, cuman audio aja. Ya semenjak itu gue lihat jadi kayak orang-orang bikin rekaman bilangnya podcast. Nah kalau gue nggak mau bilang ini podcast, gue cuma mau bilang ini kayak semacam monolog lah, monolog tapi direkam sama video. Nah, plus video itu monolog, kalau ada temannya jadi dialog. Sekarang gue juga lagi nggak sibuk-sibuk amat. Habis pulang kerja gue pun juga nggak ada kegiatan lain, jadi gue pikir coba deh gue bikin yang kayak gini-gini kan, terus buat gue sharing, edit dikit pakai handphone. Ya paling nggak ada kegiatan untuk kesibukan atau buat nge-distract gue, atau buat latihan juga ngobrol kan. Sebenarnya tuh gue orang suka ngobrol, cuman kebanyakan gue nggak dapat lawan bicaranya. Mungkin orang-orang sekarang udah sibuk-sibuk semua kali ya. Nah gue pun juga mau nih, nanti di kamar gue pengen bikin setup yang lebih dominan dengan pencahayaan warna orange. Ya lampu-lampu kuning lah, orange gitu, lebih hangat gitu, dengan meja dan gitu ada laptop, terus ada audio, terus ada tripodnya kecil sini, bukan yang tangkai gitu, bukan, audio kecil aja, laptop, terus dengan pencahayaan lampu mejanya warna kuning gitu. Kayak keren nih, menurut gue keren gitu. Itu aja udah cukup. Latarnya tembok putih udah nih. Ya buat gue ngomong-ngomong nggak jelas aja kayak gini kan. Nah, paling nggak ada satu hal yang bisa gue salurkan. Ya paling nggak dari pikiran gue omongin ya, walaupun nggak berat-berat amat sih ya. Pikiran gue nggak terlalu berat sih. Soalnya emang referensi gue belum begitu bagus sih. Jadi ya referensi yang ada aja yang gue omongin, apa yang di pikiran gue. Gue tuh sebenarnya dari dulu orangnya suka komplain, cuman baru-baru ini aja kayaknya komplain gue perlu gue utarain deh. Tapi belum dapat aja orang yang punya kapabilitas buat berdialog, atau mungkin belum ada orang yang peduli. Ya kayak kalau semakin kesini itu yang dibutuhin itu kayak temen ngobrol tapi yang berkualitas, dibandingin sama temen yang happy aja gitu, nongkrong bercanda anak kecil kan, masih umur 25-24 gitu. Yang penting nongkrong, ketemuan, bercanda hahaha pun itu boleh, tapi semakin kesini kayaknya bukan itu yang gue butuhin. Nah, gue punya rencana juga ke depan. Gue punya rencana buka usaha di Jakarta. Gue lebih suka usaha yang
primer dibandingin sekunder, apalagi tersier. Menurut gua itu kayak sekunder dan tersier itu nggak semua orang cari di waktu-waktu tertentu aja, pun tergantung tempat juga. Nah, gue mau bikin yang primer itu ya kayak makanan berat kayak ayam, dan pasti ayam, karena nggak mungkin gue jual babi juga, agak susah. Itu semakin mengerucut itu pasar customernya itu, karena orang muslim nggak bisa makan yang haram-haram kan. Begitu juga kalau kambing kan orang-orang udah pada kolesterol, jadi gue pikir gue ambil middle-nya aja deh, ayam yang banyak orang makan, terus nggak peduli sama kolesterolnya, ya paling nggak separah kambing kalau masalah kolesterol. Pikir gitu. Terus karena pun gue juga belum punya experience yang banyak di dunia kuliner atau makanan, pun gue juga nggak punya skill untuk memasak. Walaupun gue bisa, tapi gue kurang yakin kalau soal gue menjual makanan gue itu bisa diterima sama konsumen, nggak masuk trackingnya kan. Nah, jadi gue pikir ya paling nggak gue franchise gitu, sembari gue pelajarin gimana cara dia mengolah stoknya, terus gimana cara dia menghitung cash flow-nya, pas itu diajarin dong. Terus cara masaknya ya paling belajar kayak gitu setahun dari franchise cukup, menurut gua ada cukup. Nah, rencana tuh gua tahun ini, mungkin tadinya itu gua rencana tahun ini bukanya, tapi ketunda. Udah pasti ketunda karena sekarang kan lagi tahun-tahun corona. Awal-awal corona dimulai itu awal tahun 2020 ya, yang sebenarnya itu setahu gua di tahun 2019 akhir Desember, tapi mulai blow up-nya itu di Januari 2020. Dimulai di Wuhan kan, di Cina. Kalau mulai resminya di Indonesia itu setahu gua di Jakarta bulan Maret 2020. Jadi kalau dihitung sampai sekarang ini udah 3 bulan corona, dihitung dari awal mulanya corona muncul di Indonesia pertama kali. Ya semua rencana ketunda, banyak yang ketahan usaha-usahanya, banyak yang tutup, tapi juga banyak juga yang masih jalan berjuang. Mau gimana kan, mereka tetap buka tuh untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dia atau keluarga dia kan. Jadi 50-50 lah antara dia bertahan hidup sama ngindarin corona. Ya, banyak yang menderita. Buat orang-orang yang masih kerja tapi punya cicilan yang gede, sekarang pasti bakal nyesel. Lu gimana mau bayarin cicilan lu kalau misalnya lu sekarang udah nggak produktif lagi kerjanya kan? Apalagi kalau di PHK, waduh, sulit. Untungnya gua ada tabungan dari awal, gua tuh udah lumayan melek finansial. Jadi gua ada tabungan, gua ada investasi, walaupun nggak investasi yang besar, tapi gua tahu cara menyimpan uang dan mengolah uang dengan benar. Ya, gua banyak ngeliat sama ngedenger, bahkan dari teman-teman sekitar gua, circle gua juga banyak yang dari itu mereka nggak percaya COVID itu nggak separah itu ya. Soalnya banyak isu-isu yang bilang kalau COVID itu nggak separah yang diberitakan. Kebanyakan tuh mereka sakit karena penyakit bawaannya. Ya, pun juga ada yang bilang ini cuma dibesar-besarkan oleh media kan, dari media luar negeri sampai media lokal. Karena ini penyakit atau virus buatan, jadi cara membesarkan berita itu dengan besar, dengan benar, untuk membuat atau dengan satu tujuan tertentu, itu pakai media. Ya gue percaya kemungkinan
probabilitasnya itu ada, ini virus buatan dan untuk satu tujuan keuntungan sesuatu atau gimana, gue percaya. Tapi kalau misalnya efek sakitnya itu gue pun juga percaya, antara percaya nggak percaya, tapi sebaiknya jangan mengambil resiko, don't push your luck untuk itu, karena nggak ada untungnya kalau lu mau membuktikan kalau COVID itu nggak separah itu. Nggak ada hal yang bisa lu dapatkan dari itu, nggak ada keuntungannya juga, jadi ya udah. Ya kalau gue bilang kalau itu cuman media-media yang membesar-besarkan aja, sementara itu sebenarnya virusnya itu nggak separah itu, gue agak bisa gue patahin dengan satu teori. Kenapa semua negara lockdown, kenapa semua negara begitu serius menghadapi COVID? Hampir gue rasa semua negara ya di satu bumi ini mereka serius menghadapi COVID. Terus kenapa mereka harus bekerja sama untuk keuntungan satu kelompok atau satu negara dalam menyebarkan isu-isu COVID yang nggak benar? Kenapa begitu? Soalnya kan nggak semua negara itu beroposisi ya. Kalau misalnya nih, gue sama teman gue nggak begitu dekat, terus teman gue ini mau ngebuat isu ini lebih besar tapi minta bantuan gue, terus gue mikir, gue nggak malu nggak oposisi, kita tuh koalisi gitu, kayak bersaing dalam banyak hal gitu. Kenapa gue harus ngebantu lu untuk nyebarin isu-isu itu? Pun sama dengan negara-negara, kalau misalnya ada Cina atau misalnya kita ngomong lah Amerika itu dia pengen nyebarin isu-isu tentang corona yang lebih wah, terus kenapa media dari Cina harus mendukung itu? Maksudnya kalau mereka berpikir media itu membesar-besarkan, semua media di negara itu ikut membawa headline-nya itu COVID. Kalau misalnya Amerika pengen besarin, mestinya Cina menentang juga dong. Mestinya dia ada teori juga, ini bukan penyakit yang besar. Mestinya ada beberapa negara yang menentang media yang menyebarkan isu corona. Tapi ini sekarang buktinya semua negara itu headline-nya COVID, memberitakan bahayanya COVID. Terus nggak kontroversi sama teori yang bilang semua media negara luar negeri itu bohong. Ya kalau bohong pasti ada satu negara yang medianya bilang ini bohong, pasti ada. Tapi kayaknya nggak ada deh yang kayak gitu. Gue nggak tahu lu ngerti maksud gue atau enggak, tapi ya coba lu denger lagi kalau bisa, kalau lu ada waktu luang omongan gue. Terus gue nggak tahu nih ya, sekarang ini teknologi industri waralaba itu kayak pengusaha itu semua pada kena impactnya kan dari kasus corona ini. Tapi nggak semua pengusaha itu kena impact dari corona. Pengusaha yang berbasis internet teknologi itu yang melesat sih, kayak online shop gitu, kayak Amazon, terus apa lagi Alibaba mungkin yang buat belanja gitu. Yang berbasis revolusi industri 4.0 ya katanya, itu yang ngeraup keuntungan lumayan besar sih selain farmasi. Ngebahas sedikit tentang revolusi industri itu, kenapa sekarang ada yang bilang itu revolusi industri 4.0? Ya itu basis industri yang akan berkembang setelah ini, yang dimana revolusi industri yang pertama itu setahu gua diketemukannya mesin uap. Revolusi industri yang kedua itu diketemukannya kendaraan seperti mobil. Terus yang ketiga itu diketemukannya komputer. Nah sekarang yang keempat itu revolusi industri
berbasis teknologi dan internet. Itu yang berkembang dan akan berkembang nantinya. Nah, tapi baik lagi nih ya, gue ingat lagi ngomongin masalah teori konspirasi. Ada yang bilang konspirasinya itu lucu sih, agak unik. Tentang peluncurannya teknologi 5G. Ada yang bilang juga gitu, ini corona disebarin biar orang-orang di rumah mobilitasnya itu diperkecil. Jadi orang-orang semua tuh pada pakai internet, dan untuk menunjang kebutuhan internet itu dipakailah teknologi 5G. Gue nggak paham sih itu, tapi agak jauh, tapi boleh juga untuk diketahui. Sekarang ini bulan Juni 2020. Yang gue lihat di berita akhir-akhir ini di Indonesia itu masih ada peningkatan penyebaran. Ya semoga aja di akhir tahun ini udah mulai berkurang ya, udah mulai semua itu udah mulai bisa kondusif lagi, udah mulai bisa produktif lagi semuanya. Ya semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik aja. Kira-kira apa ya yang akan terjadi setelah COVID ini selesai atau bisa ditekan angkanya? Kira-kira apa yang baru ya dari kebiasaan orang-orang nanti kan? Terus kira-kira apa yang baru yang bermunculan di masyarakat tentang usaha-usaha apa yang baru, kira-kira yang kreatif atau apa, atau mungkin ada keluar cara-cara baru. Karena kan gue selama gue hidup, gue belum pernah ngerasain pandemik sebesar ini. Paling gue cuma ngedengar flu burung, terus SARS, terus MERS, tapi nggak seglobal ini. Baru kali ini kan kayak virus-virus global yang benar-benar berasa, yang pandemik yang seperti ini. Hampir semua negara setuju untuk menekan penyebaran COVID. Baru kali ini. Kira-kira apa hal yang baru nanti ya? Pasti ada yang baru sih.